4 pilar ini kita langsung saja, saya biasanya jarang sekali untuk memaparkan dengan tayangan ini, tapi hari ini nampaknya lebih penting. Saya mengacu kepada rujukan ini supaya nanti baik para siswa-siswi maupun para guru bisa langsung berinteraksi dengan buku. Tapi ada nanti di luar itu hal-hal yang tidak termaktub dalam buku ini, saya kira itu juga tidak kalah penting. Yang pertama kita membahas atau kita bicara seputar Pancasila ya. Pancasila ini kita sudah kenal sebagai ideologi negara. Itu penting digarisbawahi, Pancasila ini sebagai ideologi negara, kemudian Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagai konstitusi negara. Berikutnya NKRI Negara Kesatuan Republik Indonesia yang tadi kita bersumpah sebagai harga mati adalah bentuk negara. Kenapa? Karena kita pernah mengalami sebelum ini punya bentuk negara yang namanya RIS, Republik Indonesia Serikat. Tetapi apa yang terjadi? Ya, hampir saja negara kita pecah. Karena banyak negara-negara bagian, kalau istilah dalam RIS itu federal, biasanya disebut negara bagian. Ya, negara bagian katakanlah Padang atau Sumatera Barat, negara bagian Maluku dan yang lain-lain itu hampir saja pecah waktu itu dan sekarang kembali kepada pangkuan NKRI. Makanya disebut kemudian dikuatkan dengan kalimat harga mati. Ya, harga mati itu sudah tidak ada tawar-menawar lagi untuk merubah bentuk negara kita dan kita komitmen bersama dari dulu sampai hari ini menjadi NKRI. Tapi ada satu hal yang harus saya sedikit tambahkan dalam konteks ini. Yang pertama kali mengembalikan negara kita dari RIS ke NKRI itu gagasan apa gagasannya dan siapa pelopornya waktu itu. Angkat tangan boleh, lumayan 100.000 rupiah. Kita memang tidak perlu ya. Boleh, siapa namanya? Kang Wahyu. Iya, Insinyur Soekarno itu hanya mengukuhkan ide dasar dan perjuangan sampai dia keliling hampir ke seluruh Indonesia dengan fasilitas apa adanya. Ada satu tokoh dan gerakannya juga sering dikenal dengan angkat tangan. Nah, ini sangat sering kita lupakan atau terlupakan saya kira, atau memang belum pernah disampaikan juga. Ya, bahwa waktu itu tahun 50 kita hampir saja pecah ya, dari tahun 49 waktu itu sampai tahun 50. Dengan izin Allah, berkat kecerdasan seorang ulama. Ya, seorang ulama juga dengan mosi integral. Siapa yang mengusulkan mosi integral itu? Angkat tangan. Ya, keluhnya ulama dia. Halo. Ya, udah searchingnya di saya aja ya. Jadi saya yang dapat 100.000. Jadi ya, mosi integral siapa udah ketemu? Bapak Muhammad Nasir. Tanpa melihat itu kan? Oh, melihat. Enggak apa-apa, dapat 50.000. Baik. Enggak apa-apa, tetap dapat 50.000. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, anak-anakku sekalian, kalau kita membayangkan situasi waktu itu, betapa membangun negara itu tidak gampang. Berbagai macam kelompok, suku, bahasa, dan lain sebagainya. Kita punya lebih dari 300 ya bahasa di Indonesia. Kita punya suku yang sangat banyak, kemudian pulau pun 17.000 pulau. Di hampir setiap pulau itu, terutama pulau besar, dihuni oleh satu suku yang kadang-kadang bahasanya berbeda.
Makanya bahasanya pun luar biasa. Dengan perbedaan itu subhanallah kita berhasil menyatukan kembali setelah kita memproklamirkan diri, kemudian dibentuk yang namanya BPUPKI, kemudian sesudah itu kita berdirilah menjadi sebuah negara, namanya waktu itu juga Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hanya beberapa intervensi asing masih, termasuk misalkan Jepang waktu itu juga, yang pada akhirnya mereka menginginkan supaya Indonesia itu dibentuk negara Republik Indonesia Serikat. Ya, kita coba dan kita adopsi menjadi salah satu bentuk negara. Hanya dalam waktu 1 tahun saja itu sudah menimbulkan berbagai macam persoalan. Melihat persoalan itu, fenomena dan masalah itu, seorang Natsir bangkit, dia berpikir, kemudian terus dia keliling melobi berbagai provinsi yang ada waktu itu, terutama tokoh-tokoh besar di dalam provinsi itu, untuk kemudian kembali ke pangkuan NKRI. Maka dengan mosi integral yang beliau sampaikan dalam pidato di parlemen waktu itu, maka kembalilah Indonesia. Bung Karno termasuk yang kemudian mengumumkan kembali Indonesia ke NKRI. Tapi jasa itu adalah jasa seorang ulama bernama Muhammad Natsir. Saudara-saudaraku sekalian yang saya muliakan, waktu itu Bapak Muhammad Natsir jelas dia mewakili Persis. Ya, sementara di dalam parlemen itu, terutama BPUPKI, di situ ulama-ulama yang luar biasa. Dari NU sudah pasti Kiai Haji Wahid Hasyim. Kemudian juga yang lain-lainnya, dari Muhammadiyah, dari PUI, satu dan bersatu. Jadi jelas NKRI ini dilahirkan oleh para ulama. Dan para ulama itu dari berbagai ormas. Mereka masuk dan dari berbagai partai politik, terutama partai politik Islam seperti PSI waktu itu, kemudian berhasil mengembalikan kita ke pangkuan NKRI. Ini yang tidak boleh kita lupakan. Ya, jasa ulama. Jangan pernah jasa daripada para ulama itu dilupakan. Sekarang yang terdepan mengaku dirinya paling Pancasilais siapa coba? Dan seenaknya kadang-kadang menuduh orang lain itu tidak Pancasilais. Yang paling sering dituduh umat Islam. Tidak Pancasilais karena kita tidak toleran. Ya, kurang berbineka tunggal ika. Padahal kalau bicara tentang seluruh konsep yang tadi terutama dalam 4 pilar, insya Allah logika keislaman kita, logika keagamaan yang kita miliki jauh lebih bisa membahasakan dan menjelaskan logika 4 pilar ini. Kita mulai dengan Pancasila. Yang pertama, Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara. Ya, coba lanjut Pak Aceh. Ya, sebelum ke itu, kenapa sih perlu ada yang namanya sosialisasi 4 pilar? Memang ada apa dengan Indonesia waktu itu? Kalau dasar hukumnya ini, ya, dasar hukum kenapa kami melakukan sosialisasi Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang MD3 istilahnya, yaitu MPR, DPR, DPD, dan DPRD. DPRD mulai tingkat provinsi sampai kepada tingkat kota kabupaten. Keputusan MPR RI Nomor 1 MPR tahun 2010 tentang peraturan tata tertib MPR. Begitu halnya Impres, ya, langsung instruksi Presiden Nomor 6 tahun 2005 tentang dukungan kelancaran pelaksanaan sosialisasi. Pertanyaannya, kenapa sih kita perlu sosialisasi 4 pilar, khususnya Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia NRI tahun 1945? Dari siswa belakang ada yang punya pandangan atau apa yang dirasakan selama ini? Pendapat aja, nggak usah persis seperti tadi. Kalau tadi kan nggak bisa pendapat Bu ya, kita harus tahu sejarahnya tadi, apa dan siapanya. Kalau ini pendapat Anda, kira-kira yang kalian, ya, terutama para siswa-siswi dan yang kami hormati, Bapak Ibu Guru juga boleh. Mohon izin, mungkin terkait fenomena sekarang yang kita tidak bisa dipungkiri adalah globalisasi
di mana perkembangan informasi begitu cepat dari dalam maupun dari luar negeri. Yang memang jadi masalah kita sekarang adalah terkait ideologi adalah bisanya masuk ideologi transnasional, ya. Jadi dengan akses informasi yang gampang, ideologi yang datang dari luar itu sangat mudah untuk masuk. Kaitannya kita di dunia pendidikan, mungkin anak itu bisa mengakses ke sana kemari, Pak, gitu. Nah, terkait dengan adanya sosialisasi 4 pilar ini, mudah-mudahan bisa efektif menangkal bagaimana ideologi-ideologi transnasional yang tidak sesuai dengan Indonesia gitu. Mungkin yang itu mungkin harapan, Pak, ya. Harapan dengan adanya sosialisasi ini, kami pun sebagai pendidik memang PR besar karena akses anak itu sangat mudah sekali untuk mengakses internet dan lain sebagainya, sehingga dengan adanya sosialisasi ini bisa diharapkan menjadi penangkal efektif untuk mencegah masuknya ideologi-ideologi transnasional yang tidak sesuai dengan Pancasila, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. Mungkin itu saja, Bapak. Baik, Pak Hasbi ya, karena panjang bagus 100.000 kayaknya. Gitu ya. Jadi Ibu tadi 50, kemudian ini Pak Hasbi 100. Ini kita bermain kuis ya terus ya, insya Allah. Jadi jangan tidur nih. Kalau tidur nggak dapat apa-apa. Ya, ini bagian dari sebenarnya metode aja. Ya, metode yang harus kita kembangkan. Karena punten Pak Hasbi ya, punten ya kita bisa cash insya Allah. Memang mohon maaf, barangkali guru PPKN itu sangat merasakan kalau belajar tentang Pancasila UUD 45 itu sangat tidak diminati. Betul tidak? Mana tadi guru PPKN punten? Hah? Oh, Pak Agus yang pertama, yang satu lagi yang lain? Ada? Gitu ya Pak Agus ya? Sangat tidak diminati oleh mereka itu. Aju, oke. Ini testimoni ya dari guru PKN yang terus terang saja betul. Oh, dengan fokus lumayan nambah perhatian gitu ya. Ya, termasuk itu, makanya bahan ini boleh nanti dikembangkan oleh Pak Agus dan guru-guru yang lainnya. Ya, ditambah nanti tentu dengan bacaan-bacaan yang jauh lebih bermanfaat. Kalau kita mengacu kepada Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional tahun 2003, kita akan menemukan di situ bahwa tujuan pendidikan nasional di tingkat pribadi adalah membentuk yang namanya pribadi-pribadi yang beriman, bertakwa dan berakhlakul karimah. Ya kan? Berakhlak mulia, di dalamnya ada kemandirian, cerdas, sehat dan lain-lain. Di tingkat kesiapan pada saat dia tumbuh berkembang menjadi bagian daripada warga negara Indonesia, sadar tidak sadar, kita adalah warga negara Indonesia. Yang disebut warga negara adalah dipastikan kita adalah pemilik negara ini. Hanya pada saat ingin dikelola negara ini, gak mungkin kita rame-rame mengelolanya, maka diwakilkanlah kepada sekelompok orang. Yang kita wakilkan itu dibagi pada 3 hal. Untuk memimpin negara dan berkuasa dalam negara itu dengan 3 bentuk kekuasaan yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Abdul Wahid. Yang pertama adalah kekuasaan legislasi, kekuasaan membentuk undang-undang. Ini yang perlu diperhatikan oleh kita. Tadi Pak Abdul Wahid, Pak Dedi sudah mengingatkan kepada kita. Hati-hati dengan orang yang akan kita serahi, dan penyerahan itu hanya dalam waktu 1 detik, Bu ya. 1 detik saja. Ceret. Nusuk waktu kita berada di dalam TPS kan. Saat kita menusuk itu hanya dalam waktu 1 detik,
Untuk 5 orang atau 5 kertas itu sebenarnya cukup dengan 5 detik selesai. Yang satu tusukan adalah untuk anggota legislatif. Tusukan yang kedua untuk eksekutif yang akan menjalankan undang-undang. Tusukan yang ketiga adalah sama juga untuk anggota legislatif berikutnya yang mewakili daerah. Tusukan berikutnya adalah untuk provinsi dan kemudian untuk kota dan kabupaten. Untuk besok insya Allah seperti itu. Saat kita menusuk, saat itu pula kita menyerahkan amanat negara ini kepada mereka. Apa yang bakal terjadi? Sesudah kemudian dihitung, diputuskanlah siapa yang terbesar suaranya atau ditunjuk oleh partai mewakili kita. Terbentuklah yang disebut anggota legislatif. Anggota legislatif ini tadi terbagi kepada paling tidak 4 jenjang. Ya, atau 4. Yang pertama adalah DPR, DPD, RI, dan DPR RI, kemudian DPR provinsi, DPRD daerah, dan DPRD kota kabupaten. Urusan kabupaten, apapun kabupaten kita katakanlah Tasikmalaya, mau diapakan Tasikmalaya? Boleh tidak itu tanah digunakan atau tidak digunakan? Lahan-lahan yang sifatnya produktif itu boleh nggak digunakan untuk tol ataukah tidak? Itu sangat bergantung kepada aturan yang dibuat di tingkat kabupaten terlebih dahulu. Kemudian naik ke atas, benturan enggak dengan di atas, terus benturan enggak dengan yang paling tinggi yaitu di tingkat nasional yang dibuat oleh DPR RI, termasuk hafunten anu kasuhun. Ibu-ibu boleh ngajar atau tidak boleh ngajar lagi. Usia sekian sampai usia sekian. Di mana ngajarnya dan seperti apa. Itu seluruhnya sangat bergantung kepada legislasi dan aturannya dulu. Sedangkan eksekutif mulai dari presiden, gubernur sampai kepada kepala desa itu sangat bergantung kepada aturan yang dibuat oleh anggota legislatif. Punten anu kasuhun nanti kita lihat misalkan. Baik Pancasila maupun Undang-Undang Dasar yang begitu luar biasa merepresentasikan nilai-nilai keagamaan yang dahsyat luar biasa Bapak Ibu. Tidak menutup kemungkinan itu akan hilang kalimat agama, kata Tuhan, bahkan kata Allah yang Maha Kuasa itu akan hilang ketika anggota legislatif tidak menyukai dan tidak menyukai itu dan tidak menginginkan itu semuanya. Mungkin atau tidak? Sangat-sangat mungkin. Punten anu kasuhun. Misalkan sudah tidak ada lagi ulama di sana. Yang ada mereka-mereka yang memang punya kepentingan dengan urusan negara, maka dia ingin ngatur sendiri negara itu. Pengusaha ingin ngatur sendiri perusahaannya dan usahanya. Saya pengen menambang di sini, jangan pakai dihalang-halangi dong. Caranya gimana? Buat undang-undang. Boleh nggak gunung ini misalkan gunung Galunggung itu sangat luar biasa pasirnya. Boleh nggak kami tambang pasir itu? Tergantung aturannya. Kalau mau menang di aturan, dia masuk jadi anggota legislatif. Itulah pentingnya kita memahami apa yang tadi oleh Ustadz Wahid dikatakan. Pentingnya kita mempelajari konstitusi yang pertama. Yang di dalamnya ada Pancasila, alinea keempat. Ya. Dulu pembukaan undang-undang itu Pak Wahid dihafal tuh saya. Jadi kalau kita ditugaskan jadi inspektur upacara itu yang membaca dan dihafal itu. Ya. Nah, saudara-saudara sekalian yang saya banggakan dan saya muliakan. Jadi di situ kita menentukan. Punten anu kasuhun, silahkan 2024 jangan lagi kita melakukan kesalahan. Minimal taros kepada orang ahlu dzikri, orang yang terbiasa berzikir dekat dengan Allah. Kalau menentukan pilihan insya Allah karena Allah. Yang dilihat adalah tanggal walar di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itu hanya ada pada ketuhanan yang Maha Esa. Yang mengerti kemudian selalu berjuang untuk sesuai dengan ketuhanan yang Maha Esa itu siapa?
orang-orang yang beragama. Insya Allah kita termasuk di dalam. Terus gitu. Kan begitu Pak Hasbi. Ya, apalagi kita semuanya seringkali punya niat yang disebut ikhlas-ikhlas itu karena Allah. Kalau sudah karena Allah, sudah. Apapun yang terjadi, kicauan orang segala macam, nggak perlu kita dengarkan. Tapi perlu dipertimbangkan. Kalau sudah karena Allah, coba lihat. Kiai Haji Wahid Hashim waktu itu, ketika berjuang dan ikut merumuskan Pancasila, beliau dapat apa dari negara? Gelar pahlawan nasional saja. Sesudah itu dapat apa? Itu hapunten anu kasuhun. Bukan tidak perlu, nggak apa-apa. Itu bagian dari sejarah. Tapi ada penghargaan lah. Sebagaimana hari ini yang telah memimpin jadi presiden, mantan presiden itu dijaga oleh negara. Seharusnya pahlawan nasional juga begitu. Keluarganya juga demikian. Nah, perjuangan mereka jauh lebih berat. Merumuskan Pancasila itu ternyata tidak mudah. Kita lihat coba Pak Aceh. Rumusan Pancasila itu diawali dengan, kita langsung saja di sini. Ya, lanjut. Ya, dasar dan ideologi negara sebagai pandangan hidup, way of life. Kemudian pemersatu bangsa sebagai filosofis groundslah, yaitu sebagai fundament filsafat pikiran yang mendalam. Artinya apa? Bahwa kita Bapak Ibu sekalian tidak ingin bergerak, berbuat, berlaku, dan berjiwa dalam hidup ini kecuali berdasarkan Pancasila. Bahkan sering belakangan, mohon maaf, saya kalau dalam rapat dengar pendapat, termasuk kalau kita sedang merumuskan atau merencanakan untuk merumuskan RUU, rancangan undang-undang. Misalkan undang-undang tentang pendidikan. Yang pertama saya cek adalah landasan filosofis dari setiap rancangan undang-undang. Landasan filosofis rancangan undang-undang apapun semestinya, termasuk undang-undang pertambangan, undang-undang pertanahan, Bu, jangan pernah sedikit pun lepas dan mengabaikan Pancasila, saya bilang. Dan itu penting, Kang Hasbi. Banyak sekali RUU yang direncanakan itu tidak memuat. Kan ada landasan filosofis, landasan yuridis, landasan sosiologis. Itu diantaranya kan begitu setiap undang-undang. Landasan filosofis itu jarang mengutip dan mengambil dari Pancasila dan Undang-Undang Dasar. Paling di depannya aja, mengingat. Saya bilang nggak bisa cuman mengingat. Apalagi hanya sekadar mengakui, mengingat, mengakui. Tidak, harus menjalankan. Itu perjuangan kami. Jadi perjuangan legislasi itu Bapak Ibu sekalian, satu kata aja itu bermakna sekali. Dan Kang, perjuangannya itu bisa setahun, 2 tahun, bertahun-tahun lamanya, hanya ingin mempertahankan itu. Kemarin misalkan ketika peraturan Menteri Pendidikan tidak menyebutkan kata madrasah sebagai salah satu entitas daripada sistem pendidikan di Indonesia, itu nggak sembarangan itu. Kalau benar-benar hilang dari peraturan menteri, berarti madrasah sama sekali tidak dijadikan sebagai salah satu elemen, apalagi entitas pendidikan di Indonesia. Bagaimana dengan madrasah aliyah? Bagaimana dengan madrasah-madrasah ibtidaiyah? Bagaimana dengan madrasah-madrasah yang begitu getol dan kuat mempertahankan keagamaan, dan kita sumbangkan lulusan-lulusannya menjadi orang-orang yang berakhlak mulia di muka bumi ini, di Indonesia ini. Kalau kata itu hilang madrasah itu, maka tidak ada pengakuan terhadap negara, tidak pernah mengakui kata madrasah apalagi entitasnya. Maka umat Islam yang ada di dalamnya dari berbagai partai Islam bertahan. Oh, ini sudah ada maksudnya di sini. Bukan maksudnya, kami ingin kata dan kalimatnya ada. Debatnya bukan sejam 2 jam, berhari-hari, berminggu-minggu, sampai kemudian ditunda. Akhirnya mereka kemudian melakukan perbaikan. Tolong perbaiki.
Setelah diperbaiki, oke. Lanjut. Bicara tentang roadmap pendidikan. Tidak melibatkan kata agama dan tidak melibatkan kata madrasah. Itu sangat bertentangan dengan Undang-Undang Dasar, bahkan dengan Pancasila. Kita bisa lihat nanti Bapak Ibu sekalian. Jadi perjuangan itu nggak sederhana. Jadi semuanya harus, termasuk mohon maaf pada saat Undang-Undang Pertambangan misalkan, atau rancangan perubahan undang-undang itu, tidak sama sekali membicarakan tentang tempo hari tentang energi. Kenapa nggak bicara tentang Pancasila? Padahal Bapak Ibu sekalian, ini barangkali warisan saya buat anak-anak nanti suatu saat kalau jadi anggota DPRD, DPR ya. Hati-hati, betul-betul pahami Pancasila itu dengan baik. Jangan ada satu rancangan undang-undang yang tidak menyebut Pancasila sebagai landasan filosofisnya. Kenapa? Coba kita cek. Pada saat saya mau menambang satu kawasan yang harus saya tambang, oke lah saya dapat konsesinya, saya bayar ke negara. Tanpa ketuhanan yang Maha Esa, maka saya hanya akan menggali tanah itu dengan penggalian yang penting saya bayar ke negara tanpa mempertimbangkan apakah yang saya gali itu memiliki pertanggungjawaban di hadapan Tuhan yang Maha Esa ataukah tidak. Halo? Apa jadinya kalau orang menggali tambang-tambang emas itu tanpa berpegang kepada ketuhanan yang Maha Esa? Jadinya apa, Bu? Privat. Apa? Jadinya apa, Bu? Eksploitasi besar-besaran. Tanpa mempertimbangkan itu. Kenapa? Itu berdampak pada faktor kemanusiaan. Berdampak pada faktor persatuan. Berdampak pada sila permusyawaratan. Dan berdampak pada keadilan sosial. Cek hari ini. Banyak tambang minyak digali dan dikuasai oleh sejumlah negara. Dia datang dari Amerika, dia datang dari Prancis, menggali sejumlah minyak di negara yang kita cintai. Perhatikan, masyarakat di sekitar penggalian dan tempat mereka menggali, mereka tinggal di situ dengan amat sangat-sangat luar biasa. Bayangkan satu kali makan $5, siang harinya $20, malam harinya $20. Ibu-ibu tahu $1 berapa? $1 itu kan katakanlah 15.000. Kalau $5, 75.000 Bu, nyarapnya aja. Dan saya pernah, kalau saya diminta ngisi pengajian di seperti di Dumai, itu subhanallah saya diajak makan itu dengan nilai seperti itu, Bu. Nanti makannya $10, 150.000. Saya bilang saya makan dengan 20.000 di pinggir jalan selesai. Ya enggak, Bu? Dan itu merata. Lain lagi kalau orang asingnya. Orang asing itu bisa di atas $50. Makannya aja. Sementara masyarakat di sekitarnya sangat kumuh, sangat miskin papa. Dan itu, Bu, bukan hanya di satu titik penambangan, hampir merata di seluruh penambangan di Indonesia seperti itu. Gara-gara apa? Mana Pancasila? Mana Pancasila? Orang asing yang menggali, mengeksploitasi, apakah mereka berdasarkan Pancasila? Sangat tidak. Walaupun hanya sekedar mengakui. Jadi kalau orang sudah lepas daripada pertanggungjawaban terhadap persoalan ketuhanan, pastikan siapapun akan melakukan tindakan hanya sekedar di mata manusia. Dia tidak pernah akan mempertimbangkan pertanggungjawaban di mata Tuhan yang Maha Esa. Itu penting. Berikutnya, kalau bicara kemanusiaan, konsep siapa yang akan kita gunakan bicara tentang kemanusiaan? Konsep Ibu? Konsep Pak Hasbi? Konsep saya?
atau konsep yang maha menciptakan manusia. Ketika saya bicara tentang kemanusiaan, humanity, tokoh sosiologi lainnya, Adam Smith, tokoh ekonomi, kita mau bicara tentang kemanusiaan. Mau pakai way of life siapa? Konsep barat yang hari ini bicara kemanusiaan sudah terlampau luar biasa mengalami krisis. Salah satunya punten saya kutip istilah krisis seksual. Krisis seksual itu apa maksudnya? Krisis seksual yang membuat mereka sudah tidak lagi memperhatikan lawan jenis. Yang penting nafsu mereka itu sudah tersalurkan. Di sejumlah negara mereka lebih suka membeli boneka yang bisa digauli dan menggauli dibandingkan dengan menikah dengan seorang perempuan atau perempuan dengan seorang laki-laki. Kalaupun sesama manusia, mereka lebih memilih perempuan dengan perempuan, laki-laki dengan laki-laki. Itu krisis kemanusiaan atau krisis seksual. Apa dampaknya? Krisis populasi sekarang sedang terjadi di sejumlah negara. Kita bicara kemanusiaan sila yang kedua. Ya, apa yang terjadi misalkan di Eropa? Syarat sebuah bangsa itu akan utuh, tetap eksis di dalam sebuah negara, Ibu. Syaratnya tingkat kelahiran, istilah mereka dengan fertility rate, itu harus 2,1. Artinya siapa namanya? Pak Ganjar udah dicatat, Pak Dian. 100.000 ini strategis. Ini jawabannya strategis. Ya. Jadi Pak Ganjar, kalau kita Indonesia mau tetap utuh sekarang misalkan di angka 270 juta atau 300 juta. Syaratnya per dua orang harus punya anak 2,1. 0,1-nya gimana, Bu? Hah? 0,1-nya itu adalah kalau ada 10 pasang, maka ada satu pasang yang harus punya 3 anak. Dan dia menyumbang 0,1 kepada yang 9 pasangnya. Dia pegang 2,1. Kan gitu. Logika matematikanya seperti itu. Itu. Indonesia hari ini sudah menyentuh 2,1. Insya Allah masih stabil. Tapi tahu dengan Singapura? Singapura hari ini sudah menyentuh 1,1. Jadi bayangkan dalam waktu 50 tahun sangat mungkin populasi Singapura akan habis. Atau dalam 100 tahun ke depan. Pertanyaannya yang mau ganti siapa di sini? Halo? Nah itu mohon maaf, jangan salah. Jangan salah dan kalah sama mohon maaf sama Cina. Cina punya anak terus aja. Kalau nggak cukup di negaranya, diekspor ke luar negeri. Termasuk diekspor ke negara-negara yang hari ini sedang mengalami depopulasi. Intinya nggak mau punya anak itu aja lah. Jadi krisis seksual itu mengantarkan pada satu krisis yang disebut dengan child free. Nggak mau punya anak. Bahkan tidak sedikit sekarang ada semacam gaya hidup di kota-kota, mau nikah laki dan perempuan tapi ada tanda tangan bahwa sang istri tidak mau punya anak. Oke? Tanda tangan. Tidak oke? Nggak jadi kita nikah. Dan ini sudah dibuktikan oleh orang Indonesia yang ada di Jerman waktu itu. Dia salah satu pelopor child free. Banyak pengikutnya di Indonesia. Belum lagi faham yang lagi bete. Tahu lagi bete? Apa itu? Ah itu LGBT namanya. Lagi bete. Tahu bete? Bete itu kan bosan Bu ya.
Jadi dia bosan sama laki-laki, sama laki, yang satu bosan sama perempuan. Udah dah sama laki dengan laki, perempuan dengan perempuan. Nah bayangkan Bapak Ibu sekalian, para pejuang LGBT hari ini sedang berjuang Pak Dede untuk membuat undang-undang yang mensahkan perkawinan mereka. Bayangkan perjuangannya itu Pak Hasbi. Nggak berhenti dia. Setiap hari ketemu kayak begini. Rapat, sidang, ketemu partai ini, ketemu partai itu. Apalagi sekarang mau pemilu. Partai mana yang akan mengakomodasi LGBT dan mereka akhirnya punya undang-undang, itu akan didukung. Jadi permainan politik. Halo? Seperti itulah kemanusiaan tanpa ketuhanan. Jelas? Belum lagi tadi kita bicara apakah penggalian tambang ini memperhatikan aspek kemanusiaan. Yang disebut kemanusiaan yang dengan cerdas para ulama waktu itu menyatakan kemanusiaan yang adil dan beradab. Itu dua kalimat, bukan dua kalimat sederhana kan. Adil, beradab, memiliki nilai keadilan kemanusiaan itu dan keadaban serta peradaban. Bukan hanya sekedar kita menghargai LGBT, kemanusiaan bukan. Tapi pertanyaannya, adil beradab atau tidak? Kasihan dia. Dan negara-negara maju hari ini sedang mengalami depopulasi. Eropa hari ini mestinya 2,1. Rata-rata Eropa cuma 1,36. Yang paling rendah itu dulu Italia, tapi sekarang Spanyol. Hanya 1,2. Indonesia harus naik lagi, jangan 2,1. Halo? Pak Ganjar? Ini calon presiden gini. Pak Ganjar berapa putra? Baru satu. Minimal 2 lagi. Ya. Ibunya ada di sini. Nah, saudara-saudara sekalian seperti itu. Lihat. Pancasila sekali lagi tanpa ketuhanan dia tidak akan memahami makna kemanusiaan. Apalagi dalam keyakinan kita Bapak Ibu sekalian, yang menciptakan manusia siapa? Kan itu tidak dikenal dalam terminologi barat, tidak dikenal. Dalam studi empirisme, studi empirik barat itu tidak mengenal itu. Justru mereka tetap mengembalikan, ya manusia tercipta dengan sendirinya. Makanya banyak ateis, tapi alhamdulillah belakangan dengan Islam yang menyebar di mana-mana, mereka semakin kebingungan. Masa sih aku diciptakan dengan sendirinya? Aku seperti ini. Pasti ada yang menciptakan. Itu pertanyaan yang tidak bisa dibantah. Itu yang disebut aksioma. Apa? Sebuah pernyataan yang tidak perlu dibantah dan tidak perlu diperdebatkan. Aksioma. Manusia mau menentang aksioma. Nggak mungkin. Jadi masyarakat muslimin, hamba-hamba Allah yang saya muliakan. Pemersatu bangsa jelas, dan ini diakui oleh seorang pakar politik ya, dari Jerman, mengakui kehebatan Pancasila. Mereka ingin menyatukan Eropa dengan bahasa yang tidak jauh beda. Rata-rata bisa disatukan langsung dengan bahasa Inggris. Sampai hari ini mereka tidak bisa. Apalagi orang Arab bahasanya cuma bahasa Arab, gak pakai bahasa yang lain. Ingin bersatu menjadi satu negara Arab, Liga Arab namanya. Hari ini tidak bisa. Mereka cuma punya organisasi antar negara saja. Dan sering konflik satu sama lain kalau tidak tertampung keinginan dan kepentingannya, maka terjadilah perbedaan-perbedaan yang itu menyulitkan mereka untuk bisa bersatu. Sekali lagi, bersyukurlah Indonesia bersatu. Padahal kita punya
ratusan bahasa, ribuan suku, bahkan belasan ribu pulau yang tidak mudah ditempuh dan disatukan. Karena dipisahkan langsung kalau mereka dipisahkannya cuma oleh perbatasan. Kalau kita dipisahkannya oleh sebuah lautan. Nggak mudah itu. Disinilah untuk kesekian kali bagaimana para pendiri negara ini menyatakan kalimat berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Jadi kita mewarisi humility, bukan cuma humanity. Kita mewarisi ketawaduan, kerendahan hati pendiri bangsa yang luar biasa. Dengan sangat rendah hati mereka menyatakan berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Pertanyaannya, yang bisa merumuskan itu orang beragama atau tidak beragama? Makanya kenapa kita dengan TAP MPR sangat menolak ateisme di negara ini. Karena kalau ateisme dibiarkan, apalagi dia menang di legislasi, mendominasi, kalimat-kalimat Tuhan itu sangat tidak menutup kemungkinan akan hilang dan tercoret. Itulah yang disebut dengan pertarungan atau bahasa para politisi muslim dengan istilah jihad qanuni, perjuangan qanun, undang-undang. Dan kalimat jihad itu jangan alergi. Ya, apalagi kalau ada surat edaran yang mengajarkan atau meminta kepada para ibu guru, kepada kepala sekolah nggak boleh mengajarkan kata jihad atau khilafah. Setuju tidak? Bingung Pak Wahid. Kalau bilang nggak setuju takut sama Pak Dedi. Kalau bilang setuju juga salah nantinya kata saya. Kalau ada surat edaran yang meminta kepada sekolah-sekolah Islam, terutama dan seluruh sekolah yang lainnya, untuk tidak mengajarkan dua kata khilafah dan jihad, setuju atau tidak? Yang setuju angkat tangan. Yang tidak setuju angkat tangan. Ini semuanya absen. Ya. Nah ini tantangan kita. Bagaimana kita bisa kemudian meluruskan masalahnya? Itu yang paling penting. Logika pengajian-pengajian yang selalu saya pelajari di Cipasu mengajarkan suatu logika yang amat sangat kuat dalam benak pikiran saya, alhamdulillah. Dan kita bisa berpikir yang objektif. Yang disebut dengan moderat itu apa sih? Kita sering bicara Islam moderat, Islam moderat, Islam moderat. Jangan terjebak Islam moderat itu oleh liberalisme. Yang liberal dianggap liberal, yang dianggap moderat. Atau kita mengatakan orang yang sangat patuh dengan keislaman itu dikatakan radikal. Sebuah kalimat yang salah juga. Yang harus kita luruskan adalah ketika ada orang menggunakan Pancasila dan salah dalam menerapkan Pancasila, Pancasilanya yang harus dihapus dan tidak boleh diajarkan, atau orangnya yang harus kita benahi? Sama kalau ada orang salah mengartikan khilafah, padahal itu adalah kalimat dalam Quran, dalam sunnah Rasulullah SAW. Bukan kata khilafahnya yang tidak boleh diajarkan apalagi dihapus, tapi orang yang salah memahami itu yang harus kita perbaiki. Makanya sekolah seperti ini paling bertanggung jawab. Pesantren seperti Cipasu yang jelas menyandang nama SMA Islam sangat bertanggung jawab untuk meluruskan siapapun. Ketika ada orang menuduh kita radikal, kita tantang. Apa sih yang kamu maksudkan dengan radikalisme? Kita tantang. Kembalikan kepada filosofi bahasa dan etimologi. Setelah etimologi sudah kita selesaikan, baru kita selesaikan secara terminologi.
Setelah terminologi kemudian kita selesaikan, baru kita bicara tentang epistemologi. Itu yang disebut dengan filsafat, ilmu. Ada epistemologinya, ada metodologinya di dalamnya, ada aksiologinya, termasuk ada yang disebut dengan ontologi. Akar kata radikal itu dari mana? Akar kata khalifah itu dari mana? Akar kata terorisme itu dari mana? Tolong jelaskan pada saya. Sesudah itu baru kita bicara. Dan kita bicara Pancasila, maaf Bapak Ibu sekalian, jangan pernah kita kemudian mengatakan, jangan bicara agama di sini. Loh, kenapa? Saya dilindungi Pancasila dan Undang-Undang Dasar. Bahkan justru kita ingin membangun negara dan peradaban bangsa ini adalah lihat Undang-Undang Dasar tentang pendidikan, nilai-nilai agama. Itu jelas. Makanya mohon maaf, saya sebagai lulusan dari Cipasung, selalu kata agama menjadi bagian dari perjuangan. Kenapa? Karena itu amanat Undang-Undang Dasar. Pajang punten, lompat dulu kepada Pancasila bagian pendidikan. Bukan Pancasila, UUD 45. Maaf, dia udah UUD. Lanjut. Bapak Ibu sekalian, mohon maaf Pak Abdul Wahid dan Pak Dede, saya tidak akan membahas rinci dari awal sampai Z. Karena ini sudah tertulis, maka silakan dibaca aja gitu. Maka yang perlu saya tekankan adalah hal-hal yang hari ini kita sedang bermasalah. Orang seenaknya nuduh kita bukan Pancasilais. Walaupun kita tidak perlu juga pengakuan mereka. Tapi kan perlu meluruskan sejarah. Ya, Allah mengajarkan seperti itu pada kita. Qalatil Yahud, berkata orang-orang Yahud, bahwa inna Ibrahim kana Yahudiyyan. Orang Yahudi mengatakan Ibrahim itu adalah orang Yahudi. Wa qalatin Nasara, orang Nasara mengklaim juga, ngaku-ngaku bahwa Ibrahim itu orang Nasrani. Allah tolak dalam Quran. Ma kana Ibrahimu Yahudiyyan wala Nasraniyyan walakin kana hanifan muslima. Jelas. Jadi dengan sosialisasi 4 pilar ini kita sudah punya landasan. Landasan Pancasila dan landasan Undang-Undang Dasar untuk menjawab setiap tuduhan terhadap kita. Dan terhadap siapapun yang mencoba mendiskreditkan orang lain, kita harus membela. Dengan amat sangat jelas tegas. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa. Saya coba garis bawahi sedikit saja. Kenapa di sini ada kalimat kehidupan bangsa, bukan bangsa saja. Mencerdaskan bangsa dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Angkat tangan. Lumayan, 100.000. Teh dari tadi ngangkat terus, sok coba. Bicara aja, tidak ada yang salah di sini. Kenapa? Atau ada satu bukti yang ibu bisa berikan, kenapa kalimat mencerdaskan kehidupan bangsa dipilih oleh para pendiri negara dan penulis pembukaan undang-undang ini. Tidak cukup dengan mencerdaskan bangsa. Ayo, bismillah. Nggak apa-apa, nggak ada yang salah di sini. Semuanya pasti benar. Insya Allah. Dengan ibu siapa namanya? Ibu Aisyah. Ya. Bismillah, sok. Sebentar ya. Dari siswa di belakang satu ada. Ibu dulu sekarang.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Mungkin mencerdaskan kehidupan bangsa, mungkin di sini adalah sebenarnya kalau langsung mencerdaskan bangsa, di Indonesia itu tidak kekurangan orang-orang yang cerdas ya Pak ya. Sebenarnya banyak sekali orang yang cerdas, banyak sekali orang yang pintar, tetapi dalam kehidupannya itu tidak hanya butuh cerdas dan pintar, tetapi kita juga harus memiliki akhlak yang baik, lalu harus bisa memilih mana yang baik dan mana yang benar dalam menjalani kehidupan. Seperti itu mungkin. Oke, pas 100.000. Adik tidak tadi siapa namanya? Nggak apa-apa, sampaikan. Sini aja, pakai mic. Sekarang kan kita ada kurikulum merdeka ya Ustaz ya, Pak Wahid. Salah satu daripada metodologi kurikulum merdeka adalah critical thinking. Berpikir kritis. Setiap kata, kalimat, simak yang disampaikan Pak Amang ini semuanya benar atau tidak. Kalau ada yang salah, maaf Pak, saya nggak setuju. Ada masalah. Sampai kita sepakat. Kalau nggak sepakat juga nggak apa-apa. Ya silakan. Siapa namanya? Nida. Lida. Lida. Lida Maulidia. Oke, silakan Mbak Lida. Bismillahirrahmanirrahim. Menurut pendapat saya pribadi, mengapa para pahlawan bangsa dulu menggunakan kata mencerdaskan kehidupan bangsa bukan mencerdaskan bangsa? Karena menurut saya kecerdasan bangsa itu tergantung pada bangsa kita sendiri. Apabila seorang murid ataupun bangsa perorangan memiliki kecerdasan, maka akan membawa pengaruh yang baik pula kepada bangsa kita di Indonesia terkhususnya. Misalkan ada seorang siswa itu sangat cerdas di sekolahnya. Dia bisa merealisasikan kecerdasannya itu di kehidupan sehari-hari, maka otomatis dia juga bisa merealisasikan kecerdasannya itu pada bangsanya, sehingga bukan hanya dia yang cerdas, tapi dia juga bisa membawa kecerdasannya pada dunia, terkhusus bagi kita bangsa Indonesia. Mungkin seperti itu Pak. Oke, makasih. 100.000 lagi. Mangga, silakan. Kita cukupkan 2 dulu. Masih banyak yang lain, kita belakang. Siap-siap aja. Ya, makasih Lida ya. Makasih, silakan Lida. Baik, Bapak Ibu sekalian, Lida menginspirasi saya untuk memperhatikan 2 kata. Saya tadinya hanya fokus dengan kehidupan dan itu dijawab oleh Ibu Aisyah tadi. Ternyata Lisa membawa kata bangsanya. Betul enggak? Lida ya. Lida membawa kata bangsanya. Sehingga pada saat kita mencerdaskan kehidupan di tingkat pribadi dengan cerdas, maka kita menjadi bagian dari bangsa. Dan kita akan mengkontribusikan diri kita kepada sebuah bangsa. Luar biasa, ide yang cerdas. Oke ya, mestinya 150.000. Jadi idenya boleh nambah 50.000 lagi. Ya, Pak Acep disiapkan tambahannya. Jadi Bapak Ibu sekalian yang saya muliakan, saya hanya ingin memberikan contoh Bapak Ibu sekalian. Bagaimana merumuskan kata-kata seperti ini tidak mudah. Dan terus terang saja bagaimana mereka merumuskan Pancasila itu begitu singkat, padat, dan bisa menyelesaikan banyak persoalan. Pertanyaan-pertanyaan yang muncul dalam kita kehidupan berbangsa bernegara insya Allah bisa selesai dengan Pancasila ini saya katakan. Pertama yang paling mampu menyelesaikan persoalan adalah persoalan ketuhanan. Kalau seluruh rakyat Indonesia kembali betul-betul menerapkan filosofi ketuhanan dalam hidupnya, saya yakin seperti para pejuang terdahulu. Kalau tadi mohon maaf Pak Abdul Wahid menyampaikan misalkan sekarang yang namanya pejabat, anggota DPR, DPD, semuanya sudah difasilitasi oleh negara. Difasilitasi oleh negara semuanya. ASN segala macam, bukan difasilitasi oleh negara. Kalau dulu kita harus nyari sendiri, macul dulu, ya bercocok tanam dulu, kemudian mundur heula gitunya, baru kita dapat. Kalau sekarang mereka yang disebut dengan pegawai negeri atau ASN, pejabat negara semuanya sudah difasilitasi negara.
Sebagaimana dahulu juga dicontohkan, Abu Bakar Siddiq juga sempat difasilitasi negara, bahkan disuruh berhenti. Sudah, jangan ngurusin fasad dan pribadi dan keluarga, biar kami akan mengurus itu semuanya, supaya dia fokus dan konsentrasi. Tetapi satu hal, ya, baik ASN maupun pejabat negara, kalau tidak terikat dengan ketuhanan yang Maha Esa, sudah pasti kita pun tidak akan bisa menjalankannya dengan baik. Kita dapatkan berapapun nilai yang kita dapatkan, yang dapat 1 juta, yang dapat 5 juta, 10 juta, 50 juta, 100 juta, yang terpenting kan manfaatnya. Dan manfaat yang paling jelas serta definitif adalah menurut agama. Kalau menurut saya berbeda. Manfaat menurut saya yang penting saya kemudian terkenal, saya kemudian dipilih kembali, itu manfaat buat saya. Tapi tidak menurut Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu halnya dengan ASN, dapat gaji segala macam, wah subhanallah, berkecukupan, segala sesuatunya terpenuhi. Tapi kalau bukan untuk Allah Azza wa Jalla dan karena Allah, itu juga untuk apa? Bukan begitu, Ibu. Itulah yang kita ajarkan pada diri kita sendiri. Itulah ketuhanan yang Maha Esa, mengajarkan akar permasalahan. Bahkan pemahaman tentang kemanusiaan pun yang dijabarkan di sini, Pak Aceng lanjut. Terus ini silahkan nanti dibaca. Lanjut Pak Aceng. Nah, terkait dengan perubahan dulu ya. Undang-Undang Dasar tadi oleh Pak Abdul Wahid sudah disampaikan, sudah mengalami 4 kali perubahan yang disebut dengan amandemen. Amandemen biasanya perubahan yang tidak mencapai 50% atau yang lebih kecil dari itu yang disebut dengan adendum. Kalau sudah lebih dari 50% maka bisa berganti total. Jadi bukan namanya pun boleh berganti nantinya. Ya, bukan lagi Undang-Undang Dasar. NRI 1945 namanya begitu. Kemudian tidak mengubah pembukaan Undang-Undang Dasar. Selama 4 kali perubahan tidak ada perubahan terkait dengan pembukaan. Karena itu adalah bagian dari kesepakatan. Ya, saya mau tanya. Substansi konstitusi itu apa? Inti konstitusi apa? Angkat tangan. Kalau ini sederhana 50.000. Kan inti dari inti dari konstitusi apa? Halo? Inti dari konstitusi Kang apa? Halo anak-anakku sekalian, adik-adikku, ayo. Jawabannya ada di depan. Apa? Kesepakatan. Kata Profesor Jimlia Siddiqi, sahabat saya juga di DPD RI, dia sekarang anggota DPD RI juga, dia mengatakan inti dari konstitusi itu kesepakatan. Jadi bukan persoalan yang terbaik di negara itu, bukan. Saya sepakat misalkan mau mengangkat si ini sebagai presiden, udah kita sepakati itu jadi konstitusi. Maaf, dari sekian banyak presiden yang sudah ada, apakah tidak ada orang yang lebih baik dari beliau di zamannya? Maaf, di zaman Bung Karno ada orang yang lebih hebat dari beliau tidak? Banyak. Di zaman Pak Harto ada yang lebih baik dan lebih hebat dari beliau? Banyak. Tapi bangsa sepakat untuk menjadikan Bung Karno sebagai presiden. Itulah konstitusi. Jadi inti dari konstitusi apa? Sepakat. Saya dapat 50.000. Gitu ya. Dan ini saya pelajari dari Profesor Dr. Jimlia Siddiqi pada ini. Saya sebelumnya juga nggak tahu. Setelah mikir-mikir, ya konstitusi itu apa ya? Konstitusi itu kan undang-undang paling mendasar atau aturan paling mendasar dalam sebuah negara yang mengatur ketatanegaraan, itu konstitusi. Tapi substansinya apa?
dasar kita bisa membangun dan menata negara ini dasarnya apa? Kesepakatan. Betul, bukan yang terbaik. Kalau kita sepakat mengangkat si A, disitulah terjadi konstitusi yang menyatakan dia adalah sebagai presiden sesuai dengan konstitusi, kemudian dilantik. Dan dilantik itu bagian dari mengamalkan konstitusi. Oke. Tetap mempertahankan negara kesatuan, tidak ada perubahan untuk jadi negara federal, enggak. Mempertegas sistem presidensial, tidak ada lagi perbincangan tentang parlementer. Penjelasan UUD 1945 yang memuat hal-hal normatif akan dimasukkan ke dalam pasal-pasal yang dulu cuma norma yang hanya bisa difahami secara kesepakatan biasa, sekarang ada pasalnya. Seperti tadi, nilai-nilai agama itu ada kalimatnya. Warga negara yang bertanggung jawab dan demokratis itu ada kalimatnya. Jadi tanggung jawab punten Kang? Tanggung jawab setiap lembaga pendidikan itu mempersiapkan individu yang beriman, bertakwa, beramal saleh, cerdas, mandiri, sehat, dan terampil. Yang kedua, harus dipersiapkan menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab. Makanya tadi punten, banyak orang cerdas tapi tidak bisa mencerdaskan kehidupan bangsa as a person. Sebagai seorang pribadi, dia bisa menjadi orang cerdas, hebat, not to be part of a nation, tapi tidak untuk menjadi bagian sebuah bangsa. Begitu dia masuk dalam sebuah bangsa, tidak bisa ngatur dan tidak bisa diatur. Itu paling repot. Pusing nggak Pak Abdul Wahid? Ngatur orang yang nggak bisa diatur. Begitu dikasih tugas gak bisa ngatur. Jadi ingat, itu merupakan tugas dari pendidikan. Tujuan pendidikan secara individu tadi jelas, dan kita amat sangat yakin yang merumuskan Undang-Undang Pendidikan Nasional atau Sistem Pendidikan Nasional itu sangat-sangat memahami bagaimana mencetak seorang warga negara yang demokratis bertanggung jawab kalau tidak menjadi orang yang beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia. Terjadi korelasi yang kuat antar keduanya. Itulah punten Pak Abdul Wahid. Belakangan saya suka, mohon maaf kadang-kadang agak miris. Saya sedih kalau ada orang ngambil jurusan apa anakmu? Jurusan agama. Jurusan agama aja deh. Kok seperti itu jawabannya, seperti sedih begitu dan menyesal. Kalau ada anak-anak siswa ngambil jurusan apa? Saya ngambil jurusan agama aja. Saya nggak diterima di IPA, di IPS. Kalau sekarang alhamdulillah sudah tidak ada lagi perbedaan itu. Jadi kita kembali saja. Saya ingatkan sebelum segala sesuatunya, kuatkan agama ini. Rasulullah SAW turun kepada sahabat, kemudian mereka jadi ahli sosiologi, ahli perang di lapangan, menjadi orang politisi, ahli tata negara. Itu setelah mereka paham Islam dengan baik, paham makna ketuhanan yang Maha Esa, dan mereka memiliki keilmuan ketuhanan yang Maha Esa yang mumpuni, menguasai seluruh persoalan, sehingga dia bisa masuk menjadi seorang filosof seperti Ibn Rushdi, Imam Ghazali, walaupun akhirnya dia mengkritik filsafat itu sendiri, ya kan? Kemudian Ibn Sina, Al-Farabi, Al-Khawarizmi. Al-Khawarizmi sekarang diterjemahkan jadi apa? Algoritma. Al-Khawarizmi, algoritma. Dan dunia hari ini sudah mengakui, kalau tidak ada algoritma yang ditemukan oleh Al-Khawarizmi, maka tidak ada komputer dan tidak ada lagi handphone. Sebab semuanya menggunakan algoritma. Halo? Bayangkan Pak Ganjar kalau itu ada namanya royaltinya. Halo?
Bayangkan kalau Al-Khwarizmi temuannya itu dikatakanlah hak cipta internasional. Setiap yang menggunakan algoritma kayak kita itu harus bayar. Bayangkan berapa juta triliun dia kuasai harta di dunia. Jauh melampaui kekayaan Bill Gates. Karena semua pengguna algoritma kan. Tapi umat Islam tidak pernah minta apa-apa. Karena dia tahu ma indallahi khairu wa abqa. Apa yang di sisi Allah itu jauh lebih kekal dan lebih baik. Kalau Pak Ganjar punya begitu sama Pak Hasbi, wah luar biasa tuh ya. Perubahan dilakukan dengan cara adendum tadi, tidak sampai melakukan perubahan apalagi mengganti yang banyak melampaui dan lebih dari 50%. Terus Pak Aceng, kita cepat saja. Terus, nah ini sejarah perjalanan Undang-Undang Dasar dari UUD 45, Konstitusi RI Serikat waktu itu, tahun 1949 sampai tahun 50 pada akhirnya selesai. Terus kembali kepada ada Undang-Undang Dasar sementara waktu itu, kemudian UUD 1945 dan hari ini UUD NRI namanya. Ya, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 hasil perubahan. Itu yang lengkap. Lanjut Pak Haji. Kemudian ini adalah kenapa terjadi perubahan, ada tuntutan reformasi. Sebelum perubahan seperti apa, latar belakang perubahan kenapanya ada di sini. Di antaranya kekuatan tertinggi tadi oleh Pak Abdul Wahid disampaikan, tertinggi di tangan MPR dan sudah cukup waktu itu sampai di masa Pak Harto dan pada akhirnya terjadi reformasi. Maka seluruh kepemimpinan di Indonesia terutama legislatif dan eksekutif itu dikembalikan kepada rakyat. Maka lahirlah atau keluarlah pasal yang mengharuskan pemilihan langsung terhadap presiden maupun anggota legislatif. Tujuan perubahan itu kenapa, hasil perubahannya ini dan seterusnya. Terus jangan saya bacain semuanya ya. Pertama nggak ada waktunya, yang kedua capek. Ya, naskah resmi ini terus baca. Baik, mulai dari bentuk dan kedaulatan negara bab 1, negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Ini landasannya. Kenapa kita mengatakan NKRI harga mati? Sejarahnya itu sudah saya sampaikan tadi. Ya, dan ini adalah konstitusinya. Lanjut. Nah, ini penataan kekuasaan. Isi undang-undang menjelaskan, isi konstitusi atau undang-undang dasar yang paling mendasar. Pertama bicara tentang bentuk negara. Yang kedua bicara tentang pembagian kekuasaan. Lanjut. Ini kekuasaan di Indonesia dibagi menjadi seperti ini. Intinya di bawah legislatif, eksekutif, yudikatif. Yang mewakili legislatif DPR, MPR, DPD. Yang mewakili eksekutif yaitu presiden, termasuk di bawahnya Kementerian Negara, Dewan Pertimbangan dan seterusnya yang membantu. Yang masuk dalam kategori yudikatif adalah Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Lalu kenapa KY nggak dimasukkan? Karena memang KY tidak punya semacam kewenangan seperti yang dimiliki oleh Mahkamah Agung dan juga Mahkamah Konstitusi. KY hanya mengadili, memahkamai di bawah MK dan di bawah MA. Halo? Lanjut. Nah, ini tugas-tugas MPR, wewenang sebelum perubahan, wewenang sesudah perubahan. Langsung saja kepada sesudah mengubah dan menetapkan undang-undang dasar. Ya, kemudian melantik presiden dan atau wakil presiden. Kemudian memberhentikan presiden dan atau wakil presiden dalam masa jabatannya, memilih wakil presiden dari 2 calon yang diusulkan oleh presiden dalam hal terjadi kekosongan wakil presiden, memilih presiden dan wakil presiden. Jadi intinya itu menetapkan konstitusi dan yang kedua adalah menetapkan presiden, melantik atau memberhentikan. Cara memberhentikan ada syaratnya, silakan dibaca. Lanjut. Mekanisme perubahan, lanjut. Nanti aja kalau sudah jadi anggota DPD DPR. Ya. Karena kalaupun Bapak Ibu sekalian mau mengusulkan perubahan boleh, tapi tetap masuknya nanti kalau nggak ke DPD ke DPR. Kalau nanti mewakili misalkan disetujui oleh 17 oleh sepertiga,
baru bisa masuk. Tapi kalau tidak, maka usulan itu akan ditolak. Terus, ini tugas DPR tadi, memiliki fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan. Ini yang paling penting ya Bapak Ibu sekalian. Fungsi legislasi itu kalau untuk DPR langsung membentuk, DPD tidak langsung membentuk. Di mana beda membentuk dan tidak membentuknya pada saat ketok palu. Mana palunya Pak Dedi? Nggak ada ya. Jadi saat ketok palu untuk menjadikan ini RUU jadi undang-undang, DPD tidak terlibat. Tapi pembahasan sebelum ketuk palu ke belakang, yang namanya naskah akademik, pembahasan uji soheh, diskusi, RDV segala macam, sampai studi referensi ke luar negeri dan sebagainya itu dilakukan. Sehingga sebenarnya kualitas rancangan undang-undang yang bersumber dari DPD itu sangat mendekati undang-undang. Yang membedakan cuma pas ketok palu aja. Contoh undang-undang desa. Undang-undang desa itu yang versi DPD saya termasuk di antara waktu itu sebagai ketua timjanya, ketua timja undang-undang desa. Saya tahu persis bagaimana dibahas dan lebih dari 50%, bahkan hampir mungkin 70-80% tidak ada perubahan oleh DPR, termasuk usulan 1 desa 1 miliar. Itu salah satunya penguatan dari kami dan usulan kami dari DPD RI. Saya waktu itu yang ditanya oleh teman saya yang namanya Profesor Dr. Faruk, ya, Faruk Muhammad. Pak Mang, gimana ini yang 1 miliar, dari mana duitnya? Saya bilang, seluruh menteri itu punya program di desa. Ambil aja itu duit, kumpulin dalam satu, kemudian berikan ke desa. Selesai. Oke kalau gitu. Akhirnya keluar dan sepakati, alhamdulillah. Ya, itu paling tidak saya berkontribusi dalam logika bagaimana 1 desa 1 miliar itu tidak ada nilai yang berarti, walaupun begitu bermakna buat desa itu sendiri, yang sekarang jadi rebutan untuk Pak Abdul Wahid. Ya, mekanisme pembentukan undang-undang seperti ini. DPD boleh mengajukan RUU yang sesuai dengan kewenangannya. Kewenangannya tadi sudah atau belum? Ya, nah kewenangan DPD itu, DPD coba. Ya, nah ini otonomi daerah tadi sudah dikemukakan oleh Pak Abdul Wahid. Hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, perimbangan keuangan pusat dan daerah, RAPBN, pajak, pendidikan dan agama. Contoh perimbangan keuangan pusat dan daerah, Bu, hari ini daerah hanya dapat transfer dari pusat itu kurang dari 30%. Padahal beban kerjanya lebih dari 60%. Adil nggak? Tidak adil. Mestinya yang beban kerjanya 60% dapat dana 60%. Yang beban kerjanya cuma 40%, uangnya juga 40%. Tapi ya aneh, yang beban kerjanya 60% dapat dana cuma 30% pun kurang. Tapi nah itu pentingnya pengawalan daerah. Kalaupun kami sekarang belum berhasil, tapi insya Allah anak-anak kita yang sekarang masih SMA, tapi insya Allah 20 tahun lagi kalian jadi anggota DPD, ya amin insya Allah. Karena banyak kan anggota lulusan Cipasungnya sudah banyak, sudah bisa sampai 1 juta lebih, insya Allah bisa masuk. Lanjut, pemilih, nah jadi pengawasan sama Bapak Ibu sekalian, gak jauh berbeda, termasuk pemilihan anggota BPK, Badan Pemeriksa Keuangan. Nah nanti Pak Wahid yang jadi ambigu di kita ini persoalan pengawasan sebenarnya. Yang mengawasi DPR siapa? Sampai hari ini bingung. Ya, kalau DPD walaupun tidak diawasi memang sudah dikurangi kewenangannya. Jadi tetap tidak bisa terlalu penuh. Tapi bagi sebuah lembaga seperti DPR, seakan tidak ada yang mengawasi. Kalaupun ada yang mengawasi MK, MK pun hanya mengawasi produknya saja. Produk dari DPR itu adalah undang-undang, itu yang diawasi oleh MK, MK baru oleh masyarakat. Nanti diajukan kalau ada keberatan terhadap isi dan kandungan undang-undang itu baru ke MK. MK pun tidak mengawasi lembaganya,
tapi bisa memberikan semacam pendapat terhadap hasilnya. Itu aja. Jadi sebenarnya siapa yang mengawasi? Itulah kenapa dalam Islam masalah pengawasan itu nomor satu. Coba, konsep pengawasan dalam Islam, siapa yang angkat tangan? Konsep pengawasan dalam Islam itu dahsyat luar biasa. Apa konsepnya? Saya cuma minta satu kata, nggak boleh dua kata. Persis, cuman sepotong. Tapi udah dapat 50.000. Iya. Allah Maha melihat itu dari mana konsepnya? Iya, ihsan baru 100.000 deh. Ini 50 itu 100 Pak itu. Jadi ihsan itu adalah konsep pengawasan dahsyat. Anta'budallah ka'annaka fa illam takun tara fa innahu ya Rabb. Coba bayangkan, ibu bapak sekalian mau ngajar atau enggak ngajar, kalau ingat pada hadis itu, kita nggak jadi. Terus Bu? Terus. Saya ini maaf, saya ngomong dari tadi diawasi Allah. Kalau saya ngomong-ngomong hoax, kalau saya ngomong-ngomong bohong, Allah pasti sudah memberikan penilaian tersendiri. Makanya terakhir cuma satu kata, astagfirullah. Kita beristighfar kalau kita duduk di sini bukan karena Allah, tidak memakai sistem dan aturan Allah, hanya untuk kepentingan kita pribadi. Lanjut sedikit lagi. Jadi itulah DVD ada di dalam Undang-Undang Dasar. Berikutnya Pak Aceh. Ini presiden dan kewenangannya Bapak Ibu sekalian, lanjut. Terus Kementerian Negara, terus pemilu. Tadi bagaimana kita bisa mengangkat dan membagi kekuasaan adalah pemilu. Siapa yang tahu tanggal berapa kita akan pemilu? 14 Februari. 50.000 lumayan. Ya, ayo kalian bersaing sama gurumu. Maka dari itu kesepakatan kita harus betul-betul dipertimbangkan dengan baik. Karena memilih itu sebuah kenikmatan, sementara setiap kenikmatan pasti dimintai pertanggungjawaban. Tsumma latus'alunna yauma idzin 'anin. Setuju Pak Hasbi? Memilih itu sebuah kenikmatan. Jadi kalau kita tidak mempertanggungjawabkan pilihan kita, Allah bakal minta kepada kita. Itu saja penting semuanya. Terus lanjut. Ya, ini mekanisme pengusulan pemberhentian tadi terus. Nah, ini tentang pemerintahan daerah, tentang otonomi daerah dan lain sebagainya. Lanjut. Pasal 18. Terus pemilihan umum masuk pada bab 7B. Lanjut. MA, KY 24B, terus MK, BPK. Tentang pajak masuk di dalam konstitusi karena memang itu sangat penting untuk bisa membiayai negara. Lanjut. Warga negara dan penduduk ini terkait dengan kemanusiaan tadi. Bagaimana seluruh kemanusiaan harus mendapatkan hak. Dan hak asasi diatur di dalam kewarganegaraan dan kependudukan di negara kita. Lanjut. Ini hak asasi secara lebih detail. Dan Bapak Ibu sekalian bisa perhatikan kenapa ada 28 B, mata A, B, C, D, E, F, G, H, I, J. Contoh di sini. Kalau misalkan kebebasan memeluk agama, meyakini kepercayaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal, kebebasan berserikat, berkumpul dan berpendapat, terus berkomunikasi, memperoleh, mencari, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi, perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, harta benda dan rasa aman serta untuk bebas dari penyiksaan, hidup sejahtera lahir dan batin, perlindungan terhadap perlakuan diskriminatif, berkewajiban menghargai hak asasi orang lain.
Dan itu Bapak Ibu sekalian, perjuangan pada amandemen yang kedua ini. Bayangkan kalau tidak ada kalimat ini, apa yang bakal terjadi? Enak saja orang, aku ini kan masalah kebebasan aku, tapi kebebasan Anda sudah mengganggu kebebasan yang lain. Ya, Anda boleh mengatakan seperti itu, tapi gimana dengan orang lain? Makanya diikat oleh kalimat ini. Berkewajiban menghargai hak asasi orang lain serta tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan undang-undang. Aku boleh dong telanjang di tengah jalan? Ada undang-undang pornografi, pornoaksi. Walaupun katakanlah Bali nggak setuju, nggak apa-apa. Tapi berlaku kepada yang lainnya, terutama yang Muslim. Tetap harus menghargai orang lain. Halo? Itu yang kita kehendaki dari sosialisasi ini. Kita mengerti konstitusi dan kita insya Allah menjadi warga negara yang konstitusional. Mengerti konstitusi dan yang lebih penting juga konstitusionalismenya. Paham tentang konstitusi. Sehingga mohon maaf, saya menulis kakak saya menulis sebuah buku tentang Ahlus Sunnah wal Jamaah, dan saya coba tambahkan dengan satu artikel konstitusionalisme Ahlus Sunnah wal Jamaah. Apa maksudnya? Saya menggali cara kita berkonstitusi dengan cara Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yang sesat tetap sesat, yang lurus tetap lurus. Sesuai dengan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah selungsur ke para sahabat. Sementara ada aliran seperti Syiah yang membenci para sahabat. Berarti tidak bisa bersama dengan mereka. Walaupun itu adalah hak asasi mereka. Tapi tidak bisa, dia harus dan tidak boleh kemudian keluar-keluar di mana-mana menyatakan kebenciannya terhadap Abu Bakar, Umar, dan Utsman serta Ali. Gak bisa, sebab mengganggu Ahlus Sunnah. Betul begitu Pak Abdul Wahid? Itu contoh konkret. Saya belajar dulu di Ibu Ustadzah Dede. Ibu Dede. Ya kan? Bu Ede. Bu Ede kan yang mengajarkan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Buku itu jelas di situ perbedaan mana Ahlus Sunnah dan mana yang bukan Ahlus Sunnah. Kita dengan kepahaman yang kadang-kadang kurang tepat, kita salah bertindak. Mana yang harus jadi teman, mana yang harus jadi musuh. Kadang-kadang kita salah menentukan pilihan. Ini penting. Ilmu insya Allah akan mengarahkan kita lebih baik lagi. Berbangsa, bernegara. Walaupun kita beda, walaupun kita nggak suka, walaupun itu sangat bertentangan dengan akidah kita, tapi tetap kita hormati. Sebagaimana dengan non-muslim pun kita hormati. Tapi tidak untuk membiarkan kita diganggu oleh mereka. Ibu, Bapak, sebenarnya begini. Dari sekolah itu kalau sebuah pertanyaan dijawab atau tidak dijawab, benar atau tidak, itu yang paling penting kan cocok nggak dengan jawaban yang nanya. Itu aja. Betul nggak Bu? Kan kalau dijawab tuh sebenarnya benar semua, cuman nggak cocok dengan apa yang dimaksudkan oleh yang nanya. Betul tidak? Akhirnya dianggap salah. Sebenarnya nggak salah, cuman nggak tepat aja. Iya, karena tidak sesuai dengan apa yang dimaksudkan oleh sang penanya. Nah itu saja. Jadi apa yang disampaikan Ibu benar, yang barusan siapa Kang? Hah? Pak Ramdan, apa tadi? Silakan diulang Pak Ramdan. Baik Bapak Ibu sekalian yang saya muliakan. Kalau kita analisa, perhatikan. Ada ayat yang lain yang mengatakan faba'u bighadabim minallah. Itu menunjukkan kepada mereka. Siapa mereka itu? Yahudi itu kembali pulang mendapatkan tapi dengan murka Allah. Makanya maghdub. Kenapa maghdub? Kalau dibaca mulai ayat 40 sampai 140 minimal. Di antara kesalahan fatal Yahudi itu adalah dia tahu tentang kebenaran, maka disebut sufaha. Sayaqulu sufaha. Dia tahu akan tetapi dia tidak pernah mengakui kebenaran itu.
Bahkan Allah jelaskan, dia itu kenal Nabi Muhammad seperti kenal anaknya sendiri. Tapi dia tidak mau beriman pada Muhammad SAW. Ada satu kesimpulan, apa itu? Memutarbalikan fakta. Kalau sudah memutarbalikan fakta, maka ketika fakta sudah terputarbalikan, pasti yang dikorbankan. Siapa korbannya? Dhalin Nasrani. Makanya jangan menyesatkan dan jangan mau disesatkan. Jangan mau dimarahi, sebagaimana kita juga jangan memarahi, kira-kira begitu. Ya, jangan menyesatkan, sebagaimana kita tidak boleh mau disesatkan. Itulah cara wasati, cara moderat, cara bijak kita hidup di muka bumi. Kita tidak mau mengganggu orang, sebagaimana mereka tidak boleh mengganggu saya, mengganggu kita. Sekarang kita biarkan diri kita diganggu orang, disesatkan, dianggap radikal. Enak saja, tidak, aku tolak. Ya, aku tidak mau. Buktikan bahwa kami adalah sesat. Di mana letak kesesatan? Tapi juga tidak boleh kalau kita sudah mengetahui sesuatu, kemudian kita menjebak orang lain dan menyesatkan orang lain. Itu prinsip dalam ghairil maghdubi alaihim waladhdallin. Makanya disebut jalan lurus. Orang lurus itu tidak menyalahkan dan tidak mau disalahkan, tidak menyesatkan dan tidak mau disesatkan, dan juga tidak mau mengganggu sebagaimana kita tidak mau diganggu. Itu prinsip seorang siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladhdallin. Jadi prinsip hidup. Jadi sudah dapat 50 kan? Baik Bapak Ibu yang berbahagia, ini hak asasi penting. Lanjut sedikit lagi Bapak Ibu sekalian, cepat saja baca. Ya, ini tentang agama, tolong tentang agama sangat jelas, pasal 29 ayat 1 dan juga ayat 2. Negara menjamin, tolong baca balik. Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Silakan yang muslim non muslim mau, kalau dia mengatakan aku pakai seperti ini kan bagian dari agamaku, silakan. Ya, dan aku seperti ini, ibu-ibu misalkan, bapak-bapak, ini bagian dari ajaran agama dan kami beribadah dengan cara seperti ini, dilindungi oleh agama. Tapi kalau menurut agamanya itu sesat, ya dia harus, ya tidak boleh memaksakan, melanjutkan. Dan sekarang lagi rame kan, ada cara sholatnya salah, gitu, cara berjamaahnya begitu. Itu kan berbeda. Asal dia tidak mengakui sebagai ahlus sunnah wal jamaah, silahkan. Ya, tapi kalau dia mengaku ahlus sunnah wal jamaah, prakteknya seperti ini, seperti di dalam 4 madhab yang diakui oleh NU sendiri, itu yang kita akui. Yang tidak, ya jangan mengaku ahlus sunnah wal jamaah, silahkan saja. Kalau Anda sudah berbeda, kami akui. Sebagai apa? Perbedaan. Dengan agama yang lain saja yang beda agamanya kita akui sebagai sebuah perbedaan. Dia jangan ganggu kami, sebagaimana kami tidak boleh ganggu dia. Itu prinsip. Lanjut. Saya ingin masuk ke pendidikan sedikit Pak Abdul Wahid. Nah ini pendidikan, perhatikan. Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang, lihat, meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan undang-undang. Maka lahirlah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003. Lanjut. Negara memprioritaskan anggaran pendidikan 20%, ini amanat, minimal 20%, ya, dari APBN dan APBD. Kalau kurang nanya, ya, tanya kepada kabupaten. Kabupaten, sudahkah anggaran APBD-nya 20% buat pendidikan? Boleh dong kepala sekolah dan teman-teman nanya, 20% itu berapa angkanya? Misalkan 1 triliun, berarti paling tidak sekitar 200 miliar. 200 miliar itu kemana aja? Kami dapat atau tidak? Setelah dianalisa gini-gini, oke, masuk akal nggak apa-apa, kami nggak dapat. Tapi mereka jelas diperhatikan. Tapi kalau kemudian dia mengalokasikan secara salah, kewajiban kita warga negara yang menjadikan mereka sebagai bupati, sebagai anggota legislatif di tingkat kota maupun kabupaten, kewajiban kita untuk mengawasi mereka. Termasuk saya diantaranya Pak Abdul Wahid. Pemerintah lihat, memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi, perhatikan. Pengetahuan dan teknologi.
dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama. Kalau sekarang teknologi tinggi yang berupa gadget ini merusak nilai-nilai agama, sesuai dengan Pancasila atau tidak? Sesuai dengan konstitusi atau tidak? Itu sangat inkonstitusional. Makanya punten anu kasuhun ibu-ibu, sekarang kita harus rajin ngisi TikTok. Diisi oleh kita yang baik-baik. Karena TikTok ini tidak bisa dihapus. Saya juga punya TikTok. Ya, tapi tiap hari kita memberikan ini makna, ini makna. Ini makna Quran, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Hari ini saya cerita tentang Iqra. Besok saya cerita tentang bismi rabbikal ladzi khalaq. Besok lagi kita bercerita tentang khalaqal insana min 'alaq. Seperti itulah ibu-ibu sesuai dengan kemampuannya. Nggak apa-apa, paling ditonton sama cucu juga lumayan. Ya, nggak usah di AdSense ya. Sehingga dapat duit umpamanya. Lihat, perhatikan. Jadi menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia. Jadi kita membangun di sini, ibu sekalian, tidak hanya akhlak mulia tadi, tetapi juga peradaban bangsa ini. Kita punya tanggung jawab. Makanya dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar, insya Allah, makna peradaban itu akan jauh lebih jelas. Jelas ya, negara menghormati dan memelihara bahasa daerah, itu tambahannya. Seperti itu Bapak Ibu sekalian. Lanjut Pak Aceh. Setelah pendidikan, kemudian kebudayaan, perekonomian seperti ini Bapak Ibu sekalian, pasal-pasalnya jelas. Ya, mulai dari pasal 33, lanjut. Kemudian bendera sudah sangat jelas. Jadi yang tadi kita nyanyikan itu semuanya ada di dalam konstitusi. Karena itu bagian dari kesepakatan. Kita nyanyinya kayak gitu. Ya, nggak boleh pakai bahasa Sunda. Ya, atau pakai gending dan lain sebagainya. Memang nyanyian Indonesia itu sudah sepakat begitu. Ya, kalau dirubah nanti repot. Sama. Ya, sholat juga jangan dirubah-rubah. Lanjut. Aturan peralihan sudah, aturan tambahan sudah. Terus Pak Aceh. Ya, pilihan bentuk negara kesatuan sangat jelas. Tadi sudah kita kuiskan ya. Siapa tadi yang mengembalikan kepada NKRI? Siapa? Bapak Muhammad Nasir. Ya, dengan mosi bukan poci. Mosi apa? Siapa yang tadi ngajak? Yang bilang integral siapa? Siapa? Ya, mosi integral ya. Oke, lanjut. Bentuk negara ini sudah kita sepakati. Negara Indonesia adalah negara kesatuan. Pasal 1 ayat 1, negara kesatuan Republik Indonesia merupakan bentuk negara yang dipilih sebagai komitmen bersama para pendiri bangsa. Jadi kita amat sangat-sangat menjaga niat mereka, perjuangan mereka. Negara kesatuan adalah bentuk yang ditetapkan sejak awal berdirinya negara Indonesia dan dipandang paling tepat untuk mewadahi ide persatuan. Sementara federal, negara bagian, enggak cocok buat kita. Terakhir, negara kesatuan adalah suatu negara yang hanya mempunyai satu pusat pemerintahan yang mengatur seluruh daerah. Tidak ada negara dalam negara. Satu kepala negara, satu badan legislatif yang berlaku bagi seluruh wilayah negara kesatuan. Terus bersangkutan. Nah, ini negara kesatuan kita Bapak Ibu sekalian. Kalau ini ditaruh di Eropa, peta Eropa, pluk gitu. Kayak gini meja disatukan ke sini, itu segede Eropa. Kalau Amerika Serikat masuk juga, walaupun agak kecil sedikit. Jadi negara kita itu gak negara kecil. 200 juta kilometer. 200 juta meter persegi. Kilometernya, iya, karena 1 kilometer sama dengan 1 hektar, ya. Jadi kalau kalinya kali 1000, kalau kita ada 2 juta kilometer, maka kita punya 200 juta. Luas luar biasa negara kita ini. Sementara penduduk kita baru 300 juta. Kalau ibu dikasih rata-rata 1 kilometer,
Wah, kebanyakan. Lanjut. Ya, wilayah negara dan deklarasi Juanda ini penting. Siapa Juanda? Ya, tokoh yang luar biasa dari Jawa Barat. Lanjut. Dan terkait dengan batas wilayah tadi, terutama perairan, itu adalah ide gagasannya Juanda. Dan sekarang salah satu tokoh di masa Orde Baru dan juga memperjuangkan tentang batas wilayah ini, yaitu Profesor Dr. siapa? Bandung? Mantan Menteri Luar Negeri. Mokhtar Kusumaatmadja. Jadi dia pun lagi diusulkan jadi pahlawan nasional karena dia punya jasa yang besar untuk bicara di PBB tentang masalah batas kelautan kita. Baik, lanjut Pak Aceh. Nah, tentang Bhinneka Tunggal Ika, terus istilah Bhinneka Tunggal Ika ditulis Empu Tantula dalam kitab Sutta Soma yang terjemahan isinya berbunyi bahwa agama Buddha dan Siwa merupakan zat yang berbeda, tapi nilai-nilai kebenaran jiwa ya, Muda dan Jina dan Siwa Hindu adalah tunggal, terpecah belah tetapi satu jua. Artinya tidak ada dharma yang mendua. Filosofi ini kita tidak keberatan sebagai salah satu bagian daripada warisan bangsa. Boleh kita jadikan sebagai salah satu filosofi atau semboyan di dalam kehidupan. Nah, kemudian semboyan Bhinneka Tunggal Ika itu mulai menjadi pembicaraan terbatas pada sidang-sidang BPUPKI antara Muhammad Yamin, Insinyur Soekarno, I Gusti Bagus Sugriwa sekitar 2,5 bulan sebelum proklamasi. Semboyan Bhinneka Tunggal Ika diusulkan kemudian oleh Muhammad Yamin, walaupun beliau seorang lebih mewakili sebagai nasionalis, tapi ingat dia adalah sebagai seorang Muslim. Ya, kepada Insinyur Soekarno akan dijadikan semboyan negara. Pengertian Bhinneka Tunggal Ika adalah berbeda-beda tetapi satu jua. Sehingga kita berbeda tapi kita satu, yaitu satu bangsa. Maka kita saling menghormati. Insya Allah kalau sudah memahami Pancasila dengan cara seperti ini, nggak ada bahasa kita saling tuduh mana yang paling Pancasilais dan mana yang tidak Pancasila. Setuju sampai di situ? Kalau setuju ya sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, share, subscribe channel inspirasi dari Kang Haji Amang Safruddin ya. Jangan lupa subscribe ini.